Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di session ke-6 ya, database 2. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai replikasi dan mirroring ya, atau mirroring dan replikasi ya dalam sebuah database. Ya, seperti kita ketahui adalah mirroring itu identik dengan kesamaan gitu ya, mirror jadi sama seperti kita melakukan sebuah kegiatan untuk berkaca diri ya di cermin, itu sama. Jadi kita semacam seperti melakukan duplikasi gitu ya, duplikasi. Sehingga di sini dijelaskan bahwa mirroring dan replikasi ini sebenarnya hampir sama gitu ya, tapi beda dari sisi cara ya, cara bagaimana mirroring itu dilakukan, terus bagaimana cara melakukan replikasi itu dilakukan. Karena ini berkaitan dengan menyalin data ya, menyalin data dengan model mirroring, menyalin data dengan model replikasi, tentunya dalam sebuah kegiatan database manajemen sistem ya. Nah, perbedaan sebelumnya antara mirroring dan replikasi di sini adalah mirroring mengacu pada menyalin database. Nah, ini kita lihat di sini ya. Mirroring mengacu kepada menyalin database ke lokasi lain ya, nih, ke lokasi lain ya. Sedangkan replikasi mencakup ini ya, salinan data ya. Nah, salinan data ya dan objek ya dari dan objek database ya dari satu database ya ke database lain. Nah, tentunya di sini ada perbedaan ya. Ya, kalau di sini mirroring ya, kalau kita lihat di sini ya, replikasi ini menyalin data ya atau menyalin objek database ya dari satu database ke database yang lainnya. Ya, berarti ini antar database ya, dari satu database ke database lainnya. Sedangkan di sini kalau kita lihat mirroring mengacu kepada menyalin database ke lokasi lain di sini ya. Nah, berarti perbedaan ke lokasi lain di sini ya. Ya, ini bisa juga ke lokasi lain, artinya ke komputer yang berbeda ya, atau ke server database yang berbeda ya ini. Ini ya. Nah, ini berarti juga identik dengan menyalin atau mereplikasi ya, menyalin data ya, dari objek database ya, dari satu database ke database yang lain ya. Berarti ini bisa jadi satu komputer juga bisa ya, dengan ke database yang lain ya. Mirroring dan replikasi menguntungkan jelas untuk meningkatkan ketersediaan kinerja data ya, atau database. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, perbandingan ya, grafik perbandingan ya, perbedaan ya antara ya mirroring ya dengan replikasi. Ya, kalau kita lihat di sini dari sisi konsep dasarnya, mirroring itu pembuatannya ya menggunakan salinan baris data ya di lokasi yang berbeda. Nah, artinya mesin yang berbeda ya tuh. Artinya mesin yang berbeda berarti kan komputer yang berbeda ya ini. Nah, sedangkan replikasi penciptaan objek data dan database untuk meningkatkan operasi distribusi. Nah, ini berkaitan dengan peningkatan distribusi ya kalau replikasi ya. Ini bisa terjadi dalam satu mesin ya, satu mesin komputer. Tujuannya adalah mereplikasi untuk meningkatkan operasi distribusi ya sini ya. Nah, pengerjaannya dilakukan kalau mirroring pada basis data ya di sini, sedangkan replikasi hanya objek data dan basis datanya ya. Kalau mirroring itu terletak di mesin yang berbeda itu yang berarti komputer yang berbeda, sedangkan replikasi berada pada database yang berbeda dalam satu mesin sini ya nih. Tentu kalau kita lihat di sini biaya mirroring ini sangat mahal karena antar mesin ya, antar beda komputer ya, beda server. Sedangkan replikasi dia lebih murah ya karena satu mesin.
dalam berbagai berbeda database. Nah, dari sisi database terdistribusi, mirroring ini tidak ada ketentuan untuk dukungan database terdistribusi. Sedangkan replikasi dia harus mendukung ya database terdistribusi ya ini. Oke, kita lihat lagi sekarang definisinya ya. Nah, definisi dari mirroring jelas di sini bahwa ya kalau kita lihat di sini ya proses ya, nah ini proses menghasilkan banyak salinan ya dari basis data dan juga dikenal dengan membayangi ya mirroring. Salinan database ini biasanya terletak di mesin yang berbeda ya. Nah, di mesin yang berbeda jika ada server utama crash ya, maka server slave istilahnya ya gitu ya. Kalau ini main server istilahnya gitu, server utama. Kalau terjadi crash ya atau ada pemeliharaan, berarti kan itu namanya database bekerja 24 jam ya, tidak boleh berhenti. Nah, ketika ada pemeliharaan maka bisa diambil alih oleh slave-nya ya gitu ya. Nah, oleh yang membayanginya ibaratnya. Jadi secara otomatis dia akan berpindah operasi ya ke database yang dicerminkan ya di sini. Ya, pada waktu tertentu jika memang itu dikehendaki. Ya. Itu juga ada istilah coupling ketat ya, artinya pengaturan ketat antara basis data primer ya, ini adalah masternya, dan basis data cermin ya, slave-nya. Ya, ini dibuat dengan bantuan pengiriman blok log. Jadi ke transaksi basis data cermin ya. Dalam hal ini terjadi kegagalan, itu juga mampu mengembalikan data dengan menyalin dari satu database ke yang lainnya. Jadi ketika terjadi failover, basis data mirror menjadi basis data utama gitu ya. Jadi ketika terjadi error ya, basis data mirror ini bisa menjadi basis data utama ya. Nah, mirroring menggabungkan pekerjaan ulang pembaruan ya di sini ya, karena dia beda mesin berarti harus mirror sama gitu ya. Nah, untuk menghapus atau memasukkan data operasi yang dilakukan dalam database primer ke database mirroring tanpa penundaan ya itu. Jadi sinkron ya, ketika ada terjadi pengiriman data tapi otomatis sinkron dia dengan mirroring ya. Nah, dalam mode yang sepenuhnya aman, transaksi tidak dapat melakukan sampai catatan log untuk transaksi telah membuatnya ke disk cermin. Mirroring tidak mendukung database terdistribusi ya ini, karena dia proses penyalinan datanya antar komputer ya, antar komputer yang berbeda ya. Nah, ini konsep database mirroring ya. Kalau kita lihat sini ya, jadi ada server utama database-nya, terus ini adalah mirroringnya ya. Kalau kita lihat di sini dari sisi konsep database-nya, application, server SQL server, ya, ini prinsipalnya ya. Nah, ini prinsipal ya. Jadi database utamanya ya, lalu di mirror ya ke komputer yang lain ya. Ini. Nah, kalau kita lihat lagi sekarang definisi dari replikasi ya, di sini ya, definisi ya dari replikasi ini adalah sebuah proses ya untuk menciptakan atau mendistribusikan data ya yang berlebihan ya, objek basis data pada basis data yang berbeda ya, untuk meningkatkan ketersediaan data ya ini. Jadi data yang ada lalu direplikasi ya, tujuannya apa? Untuk meningkatkan ketersediaan data ya. Jadi karena banyak data yang diakses oleh user ya, berarti kan di situ kalau sudah banyak yang mengambil data, melihat data, menginput data, melakukan kegiatan yang berkaitan dengan modifikasi data, berarti data itu harus direplikasi banyak ya. Tujuan agar apa? Agar tidak terjadi proses antrian data gitu ya. Itu sama ya kalau kita ngantri ya di bank, di teller. Kalau tellernya cuma satu kan antriannya banyak ya. Nah, sedangkan untuk mencegah antrian banyak maka dibukalah teller ya, agar tidak terjadi antrian. Prinsipnya sama, konsepnya sama, adalah untuk menyetor bank, untuk melakukan transaksi ya itu. Ya, ini
Sehingga ini mampu menggulung data perusahaan dari situs yang tersebar secara geografis dan menyebar data ke pengguna jarak jauh dari jaringan area lokal atau internet. Ini meningkatkan eksekusi perintah paralel. Ya. Nah, di Microsoft SQL Server, ya, penerbit ya atau juga database utama adalah entitas yang menyediakan data untuk replikasi ke server. Pelanggan adalah server yang biasanya menerima data yang direplikasi dari penerbit, ya. Itu jadi tadi konsepnya itu ya, ada penerbit nih yang punya data, terus ada yang dibagi lagi untuk jadi replikasi gitu ya. Nah, tuh. Ya, jadi ada 3 jenis opsi yang tersedia di server Microsoft SQL. Nah, kalau menggunakan Microsoft SQL ya, untuk operasi replikasi ada yang namanya snapshot, replikasi transaksi, dan replikasi gabung. Nah, di sini replikasi snapshot, ya, di sini untuk menyalin data dan objek database sama seperti mereka muncul dalam sekejap. Wah, ini ya. Terus ada juga replikasi transaksi. Nah, ini menghasilkan snapshot awal data ke pelanggan. Kemudian memodifikasi tambahan dikirim ke pelanggan sebagai proses discrete, ya, secara acak gitu ya. Ada 2 proses replikasi yang didefinisikan dalam replikasi transaksional, yaitu agent pembaca log dan agent distribusi. Ya, kalau agent proses log reader terlebih dahulu membaca transaksi ya dari database log, terus melakukan atau menetapkan filter opsional ya, dan menyiapkan atau menyimpan ya dalam database distribusi, sehingga dia menyerupai toko pendukung antrian dan mekanisme maju replikasi transaksional. Nah, agen distribusi proses terakhir adalah meneruskan perubahan ke masing-masing pelanggan, ya ini. Nah, jika ada terjadi penggabungan replikasi, memungkinkan setiap replikasi untuk mengatur sendiri apakah itu online atau offline. Jadi setiap kali ada perubahan yang dilakukan pada metadata objek yang diterbitkan, itu dilacak kembali ke akhir pelanggan dan penerbit. Nah, itu ya, jadi itu tidak mereplikasi instance data dan juga objek database, sehingga dapat dikatakan bahwa data dapat direplikasikan dengan menggunakan pemicu basis data dengan bantuan beberapa alat khusus ya. Jadi prosedurnya tersimpan khusus ya dalam sebuah database pemberisinya agen replikasi ya untuk menangkap dan mengangkut perubahan. Jadi jelas di sini bahwa replikasi juga dapat digunakan dengan mirroring basis data yang seharusnya memiliki distributor. Nah, ini adalah contoh replikasi database. Ya, kita lihat di sini. Jadi ada satu master sehingga yang selebihnya dijadikan slave, ya slave. Ya, ini contoh menggunakan MySQL ya. Itu. Jadi kalau ada komputer master, terus juga ada slave-nya jadikan replikasi. Ya. Nah, jelas bahwa di sini perbedaan kunci antara mirroring dan replikasi adalah mirroring melibatkan duplikasi database yang disimpan ya di mesin yang berbeda, di mana database asli dikenal sebagai basis data primer dan basis data yang disalin dikenal sebagai mirror ya. Nih. Terus di sisi lain ya, kalau kita lihat di sini di sisi lain ya, replikasi ya adalah duplikasi objek data ya dan database yang disimpan di lokasi ya, disimpan di lokasi yang berbeda ya untuk meningkatkan kinerja dari sebuah database. Mirroring dilakukan pada database sementara, kalau replikasi diimplementasikan pada data dan objek database-nya ya, ini berbeda ya. Kalau mirroring itu secara keseluruhan ya database-nya. Kalau ini hanya replikasinya berupa data objeknya saja. Nah, database mirror biasanya dapat ditemukan pada mesin yang berbeda ya dari database primernya. Sebaliknya, data yang direplikasi dan oleh objek database disimpan di database lain ya. Tuh ya. Pencerminan mempunyai biaya lebih tinggi ya, jelas karena antar komputer. Mirroring tidak mendukung lingkungan terdistribusi, sedangkan replikasi harus dirancang menggunakan model data terdistribusi ya. Jadi jelas kesimpulannya bahwa mirroring dan replikasi adalah metode yang membantu dalam mengimprovisasi ketersediaan, keandalan, dan kinerja data. Tetapi mirroring melibatkan salinan database yang berlebihan, sedangkan replikasi mencakup duplikasi data dan objek basis data seperti halnya tabel, prosedur yang tersimpan, fungsi yang ditentukan pengguna, tampilan,
juga tampilan terwujud, dan lain-lain yang berkaitan dengan fungsi-fungsi database terdistribusi ya. Oke ya, itu untuk tugasnya. Silakan mencari bagaimana caranya melakukan mirroring dan replikasi menggunakan model database yang lain. Bisa itu menggunakan MySQL ya, MySQL Server, atau menggunakan tadi ada yang menggunakan Microsoft SQL Server ya. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.